umur 24 tahun, tanggal lahir 14 Mei tahun 1998. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama Brimob Cikeas, Kampung Kaduk Pugur, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan SMA. Terdakwa didampingi tim penasihat hukum Roni Bertita Lapesi Law Firm, beralamat di Jalan Menara Karya 25 Floor Unit C2, Jalan Rasuna Said, Blok X5, Kafling 1 sampai 2, Jakarta Selatan 12950 Indonesia. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Oktober tahun 2022. Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 5 Agustus hingga saat ini. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengarkan keterangan para saksi, keterangan ahli maupun terdakwa di persidangan. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah membaca putusan sela nomor 797 PIT 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022, menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya nomor register perkara nomor PDM 246 Jakarta Selatan garing 10/2022 tertanggal 18 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer, melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. 3. Menyatakan barang bukti yang pada dasarnya penuntut umum mohon sebagaimana petitum penuntut umum. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan nota pembelaan, dan menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah van rechtsvervolging. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti sebagian dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya, penuntut umum telah mengajukan replik, dan selanjutnya atas replik penuntut umum, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena dianggap melanggar primer, melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya telah diambil sumpahnya, yakni saksi Kamarudin Simanjuntak, saksi Mahareza Rizky, saksi Vera Mareta, saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simanjuntak, saksi Devianita, saksi Rosli Emika Simanjuntak,
Saksi Sangga Parulian menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan, serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Sarjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk.